Saudara mengincar harta milik para pengemudi truk, sejumlah orang merampok di dalam tol. Sempat viral di media sosial, para pelaku akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian. Memanfaatkan sepinya jalan tol menjadi modus mereka untuk beraksi. Lalu seperti apa sepak terjang kejahatan mereka? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Guna mendalami perkara ini, kami mencoba mendatangi lokasi kejadian. Kami bergerak mengikuti pihak kepolisian ke arah Pelabuhan Tanjung Priok, Tol Wiyoto Wiono. Sebelumnya, kejadian bermula atas laporan dan rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan rekaman aksi perampokan kepada sopir truk di dalam ruas tol. Berbekal rekaman tersebut, polisi lantas melakukan pengejaran. Alhasil, polisi dapat menangkap sejumlah pelaku. Saudara, beberapa minggu yang lalu di tempat saya berdiri saat ini di kilometer 18 Tol Kemayoran Jakarta Utara, ini sempat ada pengejaran antara petugas tol Citra Marga dengan salah satu pelaku aksi begal. Juru kamera saya Riki Sultana akan menunjukkan kepada Anda situasinya bahwa memang di sini sempat ada cerita ada salah satu tersangka yang sempat kabur dengan cara melompat dari tol jembatan ini menuju ke sungai yang ada di sebelah sana, saudara. Ketinggiannya kira-kira ini sekitar 50 meter. Jadi memang sempat ada dua pelaku yang nekat melompat dari atas jembatan ini. Selain itu juga saudara, mobil yang ada di belakang saya saat ini saudara, ini merupakan mobil yang juga digunakan untuk mengejar tiga tersangka lainnya. Untuk informasi lengkapnya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ali Akbar selaku petugas tol di Citra Marga. Ini merupakan Bapak yang sempat melakukan pengejaran itu ya Pak ya? Betul. Oke Pak, bisa diceritain kronologi awalnya seperti apa Pak proses pengejarannya? Baik, terima kasih. Jadi saya mendapatkan informasi dari Gerbang Priok 2 dan saya berkoordinasi dengan Senkom Citra Marga untuk bisa terus memantau kendaraan mikrolet yang sering melakukan penodongan di jalan tol Citra Marga ini. Ya. Teknisnya Pak, seperti apa? Teknis pengejarannya. Ada berapa orang petugas yang mengejar seperti itu? Informasi awal dari Gerbang Priok 2 sekitar kurang lebih 6 orang di dalam kendaraan tersebut. Lanjut kami melakukan pengejaran dan akhirnya saya palang kendaraan mikrolet itu. Setelah saya palang, ada 3 orang penodong itu melakukan kejahatan. Lanjut saya sergap dan saya bubar dan dia melompat. 2 orang langsung menyebur ke kali Ancol ini. Lanjut yang satu masuk kendaraan dan akhirnya kami melakukan kejar mengejar karena kendaraan mikrolet itu bisa melarikan diri. Oke. Kami pun coba menggali fakta lebih dalam dengan mewawancarai salah seorang pelaku. Kepada kami, pelaku mengaku komplotannya telah beraksi hingga puluhan kali di sejumlah tempat. Para pelaku mengaku terimpit kebutuhan ekonomi di masa pandemi. Bisa diceritain nggak kondisinya, proses waktu Mas melakukan aksi begal di Jalan Tol Kemayoran ini? Bisa diceritain dari awal seperti apa? Iya, kita ngumpul dulu terus Ngumpul di rumah teman yang nggak jauh dari terminal. Kita ngumpul terus kita berangkat masuk dari tol Pelumpang. Nah pas di tol ada satu mobil kontainer yang lagi parkir, yang lagi kempes ban. Nah kita nyamperin supirnya. Dan di situ pas ngomong apa Mas? iya kita nyamperinnya ya, kita nanya kenapa Mas gitu. Nah dan beberapa orang teman saya langsung ngeluarin alat tajamnya terus nodong supirnya gitu. Waktu itu supirnya bersama siapa? Dia sendiri? Supirnya sendiri. Oh dia sendiri. Iya. Jam berapa itu Mas ngelakuin itu? Jam 2-an. Jam 2 Iya. malam, dini hari ya? Iya betul. Waktu itu Mas bersama dengan siapa saja? Saya terus teman saya
si Jalu, terus si Agus, si Wawan, si Jai. Jadi ada 5 orang. Iya. Nah, yang diincar apa sih, Mas? Dari incar ya handphonenya dan semacam uang jalan yang Mereka pegang. iya. Tapi memang saya mendapatkan informasi dari pihak kepolisian kalau Mas bersama dengan teman-temannya ini membegal sebanyak 20 kali. Ya. Dan ini di kawasan Jakarta Utara. Iya. Adakah tempat lain selain itu, Mas? Ada Di mana saja? ada di daerah Tangerang, Oke. Tol Tangerang, Tol Cikampek, Bekasi. Gitu ya. Oke. Selama 20 kali melakukan aksi begal, sebenarnya mengapa memilih lokasi di jalan tol dan kenapa menargetkan supir-supir truk ini untuk dijadikan korban? Iya, karena memang dari awalnya kalau kita di luaran, kita main di luar, kita gimana ya, terlalu rame. Dan kalau di tol kan kita lewat dan kita cuman mengambil handphone sama sisa-sisa uang jalannya doang gitu. Polisi dapat menangkap otak pelaku yang berperan sebagai penggarah perampokan. Para pelaku memiliki peran tersendiri dari eksekutor hingga pengawas aksi. Jadi berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa dirinya menjadi korban begal. Korban ini memiliki profesi sebagai seorang supir truk. Yang dimana pada saat dia sedang berhenti di bahu jalan tol, tiba-tiba ada segerombolan orang dengan menggunakan kendaraan umum berupa mikrolet menghampiri dirinya yang sedang mengecek bannya yang sedang bocor. Setelah itu ditanyakan, dari pihak tersangka bertanya kepada korban, "Sedang apa, Mas?" "Ini ada ban bocor." Setelah menjawab, dari pihak korban langsung naik ke dalam kendaraannya, yaitu truknya. Pada saat mau naik ke dalam truk dan akan menutup pintunya, lalu sindikat ini langsung menghalangi agar supir tidak bisa menutup pintunya. Seketika itu, para tersangka ini langsung mengambil beberapa barang yang ada dipegang dalam supir dan juga yang di dalam kendaraannya, lalu juga mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Berdasarkan dari rekaman CCTV tersebut, akhirnya kami dapat mengidentifikasi siapa saja tersangka yang melakukan tindakan begal tersebut. Setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap sejumlah 5 orang tersangka terkait sindikat ini. Dari 5 tersangka ini, barang-barang yang biasa mereka ambil dapat berupa handphone ataupun tas yang sedang dibawa oleh supir-supir truk yang lainnya. Yang biasa di dalamnya ada berupa uang jalan dan uang-uang yang lainnya. Untuk sindikat ini, pada saat akan melakukan aksinya, mereka terbiasa akan membawa jumlahnya paling banyak 5 dan paling sedikit 4. Dengan mereka masing-masing peran pun juga sudah ada. Jadi di sini kita telah menangkap dedengkotnya yang pimpinan dari sindikat ini, yaitu tersangka B. Tersangka B ini bertugas untuk membagi peran-peran dari para sindikat ini. Ada yang memiliki peran sebagai seorang supir, ada yang memiliki peran sebagai untuk mengecek daerah sekitarnya, ada yang memiliki peran untuk menodongkan senjata kepada korban, dan ada pula yang berperan sebagai mencari barang-barang berharga yang ada di dalam truk. Yang patut diketahui, para tersangka dalam sindikat ini memiliki pekerjaan yang sangat spesifik dan sama. Itulah kenapa mereka menggunakan kendaraan angkutan umum berupa mikrolet. Karena mereka sehari-harinya bekerja sebagai supir mikrolet, baik itu sebagai supir batangan atau sebagai supir tembak. Dari hasil kami interogasi kepada para tersangka ini telah melakukan kejahatan sebanyak 54 kali. 54 kali ini bukan hanya di daerah Jakarta Utara. Dari hasil keterangan mereka mengatakan bahwa terdapat 22 TKP di daerah Bekasi, 20 TKP di daerah Jakarta Utara, dan 12 TKP di daerah Tangerang. Dari kacamata kriminologi, selain impitan ekonomi, aksi para pelaku terjadi karena kesesuaian sejumlah faktor. Salah satunya kesamaan profesi sebagai pengemudi angkutan kota.
Pelaku begal tol yang terjadi di kilometer 18 tol Kemayoran, Jakarta Utara ini tentu menyita perhatian masyarakat. Lantas bagaimana tanggapan dari para kriminolog? Saat ini sudah terhubung bersama kami secara Zoom begitu. Ini ada bersama saya dengan Bapak Bakti Eko Nugroho. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Maria. Ya, Pak, ini terkait kasus begal truk. Ini bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri terkait kasus ini? Yang pertama, ada indikasi yang cukup kuat bahwa ini adalah problem kesejahteraan. Karena ada beberapa data yang saya baca, pelaku sebelumnya itu punya profesi yang lain kan. Lalu karena profesinya tersebut di masa pandemi ini kurang baik gitu ya, keadaannya kurang begitu bagus, tidak seperti sebelum masa pandemi, jadi harus para pelaku mencari pemasukan dari sumber lain. Akhirnya mereka, teman-teman pelaku ini terlibat dan harus melanggar hukum dalam rangka menutupi mungkin gap penghasilan yang tidak dia dapatkan sebelum masa pandemi ini. Jadi yang kedua memang Mbak Maria, kejahatan atau begal yang media menyebutnya begal tol ini pada prinsipnya bukan modus atau bukan satu praktik yang baru. Ini sebenarnya adalah jenis kejahatan jalanan atau street crime yang selama ini pernah terjadi. Ini yang kemudian menurut saya cukup baru adalah mungkin yang banyak terlihat soal ini ya, Bu ya, bahwa Mbak pelaku itu menggunakan kendaraan angkutan umum ya dalam melancarkan aksinya. Nah, ini mungkin satu tools yang baru. Nah, mungkin ini terkait dengan profesi pelaku sebelumnya yang oknum ya, saya katakan ini oknum dari pelaku profesi tertentu di Jakarta ya, sehingga memang akses atau tools yang dimiliki kebetulan adalah kendaraan angkutan umum tersebut ya. Jadi itu yang mungkin relatif baru. Dan yang kedua adalah dari sisi lokasi, Mbak Maria. Lokasinya ini terjadi di jalan tol. Satu, patroli polisi itu tentu ada ya di jalan tol. Patroli keamanan tentu ada, tapi kan kemudian patroli di jalan tol itu bukan 24 jam non-stop. Ada waktu tertentu dan pelaku kemudian sudah pasti cermat, sudah pasti mengobservasi jeda-jeda waktu di mana tidak ada patroli, itu mereka mengambil kesempatan di sana. Di jalan tol itu, kemudian yang cukup membedakan dengan di jalan umum adalah relatifly kita semua kalau jalan tol itu ya sekedar berlalu gitu saja ya. Beda dengan di luar jalan tol, di jalan umum masih ada misalnya tempat-tempat atau pos-pos di mana warga lebih aware terhadap situasi kita. Ada tempat makan misalnya, ada pos polisi, bahkan ada tempat-tempat orang bisa lebih mengontrol situasi sekitar. Sementara jalan tol kan enggak. Kalau kita berhenti bukan di rest area, itu siapa yang akan bystander atau warga yang akan sangat aware dengan lingkungan sekitar, enggak ada kan? Kelihayan pelaku terlihat pada 30 kali lebih pelaku melakukan aksi begal di lokasi jalan tol. Dari kasus ini, para pelaku ini terjerat 6 tahun penjara. Gracia Dur, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.